Desa Morojambi sesuai dengan SK Gubernur tahun 2013 itu dijadikan desa wisata. Jadi dengan adanya desa wisata ini, perekonomian masyarakat ini sudah mulai meningkat untuk perekonomian sehari-hari masyarakat di sini. Masyarakat di sini pencariannya kurang lebih 60% pertanian atau perkebunan, 20% bekerja pada perusahaan atau pihak swasta, dan selebihnya adalah sebagai PNS, honorer, dan bekerja sebagai pengelola, penjual atau perental sepeda di Candi Morojambi. Kalau pertanian di sini, petani padi dan petani jagung sebagian kecil. Nah, di sini adalah untuk penghidupan sehari-hari cukup dengan petani apabila tani ini berhasil dalam musimnya yang bagus. Tetapi kalau musimnya kurang bagus, jadi memang kewalahan dari petani di sini. Kalau perusahaan di sini sebagian kecil, karena perusahaan di sini seperti stopel batubara dan jangkang. Itu sebagian kecil masyarakat yang bekerja di Desa Morojambi. Nah, ada juga yang lebih besar yang kerja di PT adalah di wilayah lain, seperti Talang Duku dan daerah sekitarnya. Itu adalah pabrik minyak sawit atau pabrik minyak olahan gitu. Kalau untuk pariwisata yang terkait di sini, yang memang setiap hari sekitar 20% mencari nafkah di pariwisata, yaitu sebagai penjual makanan, rental-rental sepeda dan beca, dan sudah itu ada juga mempunyai seperti toko-toko pojok yang itu penambahan perekonomian di masyarakat Morojambi. Sehari-hari saya dulu sampai sekarang pun masih sebagai profesi pemandu wisata di Candi Morojambi sebagai guide. Bermula dari awal saya terpikir untuk bagaimana memberikan kenyamanan kepada tamu saya ketika waktu melakukan perjalanan di kawasan situs ini. Nah, biasa dengan jumlah rombongan yang lebih dari 10, kadang-kadang mereka makan siang di dalam areal kawasan candi. Nah, di sini saya berpikir bahwa nggak jauh dari candi kan rumah saya ini. Jadi di belakang rumah saya bikinlah satu tempat rest area. Ketika waktu saya bawa tamu saya keliling-keliling candi, nah siangnya untuk masuk ke dalam desa wisata Morojambi ini istirahat sementara di area yang saya siapkan pondok-pondok seperti ini. Di sini saya mencoba bahwa saya tanyakan lagi, Nyai masih ingat nggak bagaimana zaman dahulunya proses orang dusun Kito itu melakukan yang namanya masak kopi secara tradisional. Contohnya misalnya cara roasting ataupun numbuk ataupun menjadi kemasan yang setidaknya sudah bisa disajikan kepada untuk dicicipi, saya bilang udah masuk ke dalam gelas dengan air hangatnya. Nah, jadi saya pikir ketika saya bawa tamu, nah mereka sudah merasakan ternyata enak. Nah, jadi dari mulut ke mulut, jadi kopi yang ditumbuk ini sama Nyai, sama keluarga, sama tetangga ini akhirnya menjadi yang kopi kemarin mana? Kopi yang kemarin tolong dibikinin Nyai. Nah, jadi akhirnya mulai di sini saya berpikir udah mengubah konsep lagi. Jadi saya jadikanlah rest area ini yang semulanya tempat saya istirahatkan tamu-tamu saya ketika waktu saya guide. Jadi sebuah tempat nongkrongnya orang-orang pojok kopi dusun. Nah, tapi di situ sesuai juga bahwa saya punya pandangan ke depan dengan teman-teman di komunitas ya, bahwa konsep pelestarian candinya itu terjaga, pemberdayaan masyarakatnya ini supaya berbasis pada masyarakat ekonomi di pariwisata ini. Jadi setidak-tidaknya apa yang saya bangun
nanti ke depannya memberikan contoh kepada masyarakat. Memang kalau respon masyarakat di sini memang tentu sangat membutuhkan, karena di samping pariwisata di sini tidak mempunyai lahan perkebunan yang luas. Nah, cuman untuk mengelola kebun yang sekedar untuk makan. Jadi pariwisata ini menjadi andalan untuk Desa Muaro Jambi. Yang mudah-mudahan ini kedepannya berjalan terus, tidak punya halangan untuk wisata di Desa Muaro Jambi. Muaro Jambi itu kan menjadi desa wisata. Nah, desa wisata saya pikir ada baiknya jangan orang ke candi saja, melainkan sudah masuk ke dalam desanya. Nah, sayang nih. Nah, tapi apa daya tariknya supaya orang masuk ke desa? Nah, budaya kita, tradisi kita, ya rumah-rumah panggung, kearifan lokal warga masyarakatnya. Nah, dukung lagi ketika kita membuat sesuatu yang ada di kawasan kita, seperti salah satunya ya yang saya garap sekarang ini. Jadi orang-orang masuk ke candi, nantinya ayo kita keluar, kita masuk ke desa, ayo kita ngopi di desa. Nah, saya berharap juga Pak, kalau ada warga masyarakat Muaro Jambi juga yang membuat salah satu rest area makanan tradisional. Jadi orang-orang besok kalau ke candi nggak bawa lagi makanan. Nah, bayangin aja kalau misalnya dia satu keluarga menghabis uangnya di tengah desa, dia belanja, beli souvenir, dia belanja di toko manisan, dia misalnya ada mungkin warga buat tanaman apotik hidup, misalnya di perpolibag nanti dibeli dengan lain-lain. Jadi perputaran ini yang kita inginkan, supaya pariwisata berbasis pada masyarakatnya, ekonominya berputar di sekitar kawasan situs Percandi Muaro Jambi ini. Desa-desa ini akan hidup dengan menjadi pelaku industri pariwisata. Harapan saya terhadap masyarakat Muaro Jambi ini, wisata di sini dapat dipertahankan supaya ada peningkatan ke depannya. Seperti contoh, saya telah memberikan arahan kepada masyarakat di sini supaya desa kita ada seperti kami julukan desa berkemas, yaitu bersih, ramah, aman, kenangan, aman dan sejahtera. Inilah yang kami galakkan di Desa Muaro Jambi. Sampai saat sekarang kami juga termasuk desa yang terbersih nomor 3 di Kabupaten Muaro Jambi. Kalau harapan terbesar saya sebagai pelaku di pariwisata, untuk seluruh teman-teman di komunitas-komunitas baik di desa sebelah dan warga masyarakat pada umumnya, mari kita bersama-sama dalam artian menjadi seorang pionir di depan untuk memajukan objek daya tarik wisata di daerah masing-masing, hingga kedepannya kembali lagi orang yang akan datang itu bukan wisatawan, itu orang yang akan berlibur, orang yang akan menghabiskan uang. Nah, mudah-mudahan kedepannya nanti dia habiskan uangnya itu di desa ini, desa ini, desa ini. Saya harap seperti itu. Jadi setidak-tidaknya kalau teman-teman yang di komunitas ada sebagian yang selama ini ketergantungan di perusahaan, tapi sudah bisa menjadi mandiri di dunia pariwisata, saya rasa ekonomi itu akan berputar dengan sendirinya.